Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ansar, salah satu peserta lomba esai Duta Inspirasi Indonesia, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan esai saya yang berjudul tentang tipologi kepemimpinan profetik guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Indonesia Emas di tahun 2045 dan bertepatan juga dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan harapan dan juga cita-cita besar yang kemudian ingin dicapai oleh bangsa Indonesia hari ini. Bagaimana tidak, segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hari ini sesungguhnya mampu untuk kemudian mengamini tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Dan salah satunya adalah di tahun 2045 bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Jadi yang dimaksud dengan bonus demografi ini adalah di mana usia produktif masyarakat Indonesia pada tahun 2045 itu lebih banyak ketimbang usia anak-anak dan juga orang tua. Namun sisi lain ini juga tentu bergantung pada tata kelola dan juga sistem pemerintahan yang baik, atau sering kita sebut sebagai good governance. Untuk itu tentu kita sangat membutuhkan tipologi kepemimpinan yang ideal bagi bangsa ini, sebab mereka lah yang kemudian punya peran penting di dalam menentukan segala kebijakan yang ada di negeri ini. Dan saat ini kondisi kepemimpinan kita khususnya di bangsa Indonesia itu tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Dan dalam pandangan Nurmansyah Tanjung misalnya, jadi beliau memandang paling tidak problem kepemimpinan bangsa Indonesia hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah mobilitas kepemimpinan nasional saat ini itu lebih berdasarkan pada nilai harga, bukan lagi pada proses kaderisasi yang matang. Artinya yang dinilai atau yang dilihat itu hanya pada persoalan kemapanan finansial, bukan lagi pada aspek kualitas dari seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, dalam pandangan beliau, kepemimpinan Indonesia hari ini itu lambat dalam menangani berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Di antaranya adalah perbedaan etnis, kemudian konflik keagamaan, dan juga penegakan HAM. Yang persoalan-persoalan ini memang kerap terjadi hari ini, dan tentu ini menjadi salah satu problem kepemimpinan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir dalam pandangan beliau adalah bahwa kepemimpinan nasional kerap terjebak dalam konflik kepentingan. Dan bagi saya, terlepas dari 3 problem tadi, kepemimpinan Indonesia hari ini juga itu mengalami krisis moral. Dalam hal ini kita bisa melihat praktek KKN atau korupsi, kemudian kolusi dan nepotisme itu masih kerap terjadi di lingkup pemerintahan, baik itu di tingkat desa maupun di tingkat pusat. Nah, tentu ini sangat berdampak pada stabilitas negara dalam upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Karena itu, bagi saya, tipologi kepemimpinan profetik itu menjadi salah satu tipologi kepemimpinan yang ideal bagi bangsa ini guna menyongsong terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Maka dalam pandangan Hidayat, beliau mendefinisikan tentang kepemimpinan profetik itu adalah
sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Jadi secara sederhananya kita mampu untuk kemudian memaknai bahwa kepemimpinan profetik itu adalah upaya kita untuk mempengaruhi orang lain berdasar pada apa yang kemudian pernah dicontohkan oleh para nabi. Dan dalam hal ini lebih kita kerucutkan pada contoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena kita tahu secara bersama bahwa Rasulullah dulu beliau bukan hanya sekedar menjadi nabi dan rasul, tapi sekaligus beliau menjadi pemimpin negara pada saat itu. Sehingga contoh keteladanan tentang bagaimana kepemimpinan beliau bisa kita jadikan sebagai acuan di dalam menjalani kepemimpinan Indonesia hari ini. Nah, karena itu dalam tipologi kepemimpinan profetik paling tidak ada beberapa kriteria atau sifat yang kemudian melekat di dalam kepemimpinan profetik itu sendiri. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu sidik, kemudian amanah, yang ketiga itu adalah tabligh, dan yang keempat itu adalah fatonah. Jadi 4 sifat atau kriteria kepemimpinan ini mesti ada di dalam diri pemimpin Indonesia hari ini. Jadi yang pertama tadi itu adalah sidik atau jujur, bahwa menjadi seorang pemimpin itu maka dia harus menjadi orang yang jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Sekecil apapun amanah yang kemudian diemban, maka seorang pemimpin betul-betul harus menjalankannya dengan semaksimal mungkin. Sebab ini demi dan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan kebenaran. Jadi tugas seorang pemimpin adalah, atau sering kita sebut sebagai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Karena itu seorang pemimpin tidak boleh kemudian menutup diri terhadap segala kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Tugasnya adalah hadir di tengah-tengah masyarakat guna untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah salah satu sifat dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah fatonah atau cerdas. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin itu baru bisa menjalankan kepemimpinan yang baik, tentu salah satu sifat yang dan salah satu kriteria yang harus dimiliki itu adalah dia harus cerdas begitu. Dan mustahil ketika kemudian kita mampu untuk menjalani kepemimpinan dengan baik tanpa kita memiliki kecerdasan. Jadi kesimpulan saya adalah yang pertama, bahwa di tahun 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi dengan usia produktif masyarakat Indonesia lebih tinggi ketimbang usia anak-anak dan juga orang tua. Kemudian didukung juga dengan tata kelola dan sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian dengan tipologi kepemimpinan profetik, maka Indonesia Emas di tahun 2045 itu mampu terwujud. Kemudian yang kedua adalah tugas kita semua adalah memastikan bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan itu harus benar-benar mencerminkan kepemimpinan profetik. Karena sekali lagi kita semua punya tugas dan tanggung jawab untuk menentukan kepemimpinan bangsa Indonesia. Sebab dalam negara demokrasi, rakyat
itu berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi seorang pemimpin. Karena itu kita memang dituntut untuk kemudian lihai dan mampu untuk melihat potensi-potensi pemimpin kita ke depan, dan kita harus memastikan bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah mereka-mereka yang kemudian punya karakter dan kepemimpinan profetik guna untuk terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin sekian. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.